Akal bisa cerdas, emosi bisa dalam, naluri bisa kuat, tapi semuanya lahir dari dunia ini dan hanya berputar dalam sistem dunia. Hanya ada satu entitas yang bukan berasal dari dunia, ruh. Ia adalah partikel kodim yang ditanam dalam diri manusia. Satu-satunya sistem batin yang genuine, otentik dan kompatibel dengan frekuensi ilahiyah. Oleh karenanya, hanya melalui ruh, manusia bisa bersambung dengan Tuhan melalui sistem wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang mengampu tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat kodim, sehingga bahasan kami fokus pada entitas ruhaniyah. Tujuan utama kami yaitu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Beragama harus lengkap, baik yang jasmani maupun yang rohani, yang baru maupun yang qadim, yang duniawi maupun yang ukhrawi. Bahasan kali ini masih melanjutkan tentang diri kita, khususnya bagian mana dari diri kita yang bisa bersambung dengan Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, agar mempermudah pemahaman kita, saya tampilkan slide sebagai berikut. Slide ini melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu tentang nafas. Nafas atau jiwa atau diri adalah hasil interaksi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu. Kualitas diri kita amat ditentukan unsur mana yang paling dominan di antara keempat unsur tersebut. Baiklah, dalam slide tersebut, di sisi kiri yang berwarna hitam, itu adalah bahan yang kami ambil dari literasi yang berguna untuk menunjang apa yang akan saya sampaikan. Berdasarkan literasi, kami memperoleh informasi bahwa akal itu sistem kerjanya adalah dia rasional dan logis, kemudian berbasis logika dan analisis. Namun, ia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan output dari akal adalah pengetahuan, strategi dan perencanaan, serta teknologi dan peradaban, yang pada intinya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, unsur berikutnya adalah kolbu. Kolbu adalah sifatnya emosional dan perasa. Dia menyimpan perasaan, responsif dan subjektif. Outputnya bisa berupa empati, kasih sayang, rasa sedih, cinta duniawi, motivasi spiritual awal, dan sebagainya. Lebih lanjut, yaitu tentang naluri. Naluri sifatnya reaktif dan instinktif, karena ini bawaan jasad kita. Dia terkait dengan dorongan survival, yaitu untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga sifatnya cepat dan impulsif. Dan output atau kinerjanya, dia bereaksi cepat, merupakan dorongan biologis. Bentuknya bisa sebagai nafsu amarah, egoisme, dan sebagainya. Lebih lanjut ruh, namun tidak saya sampaikan karena ruh kami punya perspektif tersendiri.
dalam tarekat arwah bahwa nafas yang dipengaruhi oleh 4 komponen tersebut, yaitu ruh, akal, naluri, dan kolbu, mempunyai batasan sendiri-sendiri. Secara prinsip akan menghasilkan 3 kesadaran utama. Yang pertama adalah kesadaran ilahiyah, ketika ruh menjadi panglima dalam diri kita. Kemudian kesadaran sadar, yaitu ketika kolbu dan akal dominan dalam diri kita, dan menjadi kesadaran naluriah atau kesadaran syaitoniah ketika naluri menjadi dominan dalam interaksi tersebut. Dan masing-masing unsur tersebut ternyata mempunyai batasan sendiri-sendiri. Naluri mempunyai batasan yang pertama, dia tidak mengenal nilai karena dia bertindak berdasarkan tuntutan naluriahnya, tuntutan biologisnya. Kemudian yang kedua, dia bersifat egois dan agresif, sehingga reaktif dan biasanya menjadi sumber konflik, termasuk sumber was-was atau bisikan-bisikan setan, sehingga orang yang naluriahnya dominan dalam dirinya, maka pastilah tindakannya menjauhkan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, akal. Akal bekerja secara rasional dan logis, dan untuk itu akal memerlukan input dari indrawi, input dari pembaca virtual kita, dari melihat, dari mendengar, dan dari informasi yang bisa ditangkap oleh indrawi kita. Dia bekerja secara empiris, secara rasional, ada bukti yang nyata. Dan akal juga bekerja di alam sadar. Sepintar dan sepandai apapun, ketika manusia sedang tidur, sedang tidak sadar, maka kecerdasan akal pastilah hilang. Lebih lanjut, akal bekerja berdasarkan algoritma atau data yang ada dalam memori otak. Ketika otak kita memorinya terbatas, maka akal pun punya keterbatasan. Demikian halnya, akal juga terikat oleh ruang dan waktu. Akal kita ketika masih anak-anak pasti akan terkoreksi saat kita remaja. Demikian halnya saat kita dewasa dan tua, pemahaman akal berubah seiring berjalannya waktu. Demikian halnya perubahan ruang. Selanjutnya, akal juga mengikuti hukum kausalitas dunia. Ini banyak terjadi dalam ilmu pengetahuan, hukum sebab akibat, hukum sunatullah. Dan keterbatasan berikutnya, akal tidak bisa mengenali hal-hal yang gaib. Sebagaimana tadi disampaikan, dia ada objek yang bisa dibaca secara empiris. Dan yang terakhir, akal juga mempunyai keterbatasan terkait bias logika. Akal sering berasumsi, menduga, namun belum tentu dugaan itu benar, dan sifatnya seringkali mengeneralisir. Padahal banyak sekali kasus-kasus yang sifatnya kasuistik, yang sifatnya khas, yang tidak bisa digeneralisasikan. Kemudian unsur yang ketiga adalah kolbu. Menarik kolbu ini. Ternyata kolbu pun mempunyai keterbatasan. Yang pertama adalah ia tidak konsisten. Sebagaimana hadis, ya muqallibul qulub,
Jadi kolbu itu sering berubah-ubah. Kemudian dia juga terkotori oleh dosa, oleh rasa bersalah. Dan kemudian kolbu juga rentan manipulasi, tergantung inputnya. Kalau akal sering memberikan input yang tidak benar, atau naluri kita terlalu kuat memberikan input, maka kolbu akan merespon sesuai dengan input tersebut. Kemudian dia juga terikat dengan ilusi rasa yang tidak bisa secara objektif kita melihat sesuatu. Dan yang terakhir, kolbu ternyata tidak dapat membedakan getaran ilahiyah dengan yang non-ilahiyah. Ini kuncinya. Karena walaupun kolbu itu bisa merasakan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ilutif, sesuatu yang sifatnya perasaan, namun dia tidak bisa membedakan mana getaran ilahiyah dan mana yang bukan ilahiyah. Dan kemudian yang terakhir, yang tentu ini yang paling penting, yaitu tentang ruh. Ruh ternyata juga mempunyai batasan-batasan. Yang pertama, ia terhijab oleh seluruh potensi diri atau nafas. Ruh bisa tertutup oleh akal, oleh kolbu, dan oleh naluri. Oleh karenanya, ruh harus dilakukan aktivasi, dan ruh perlu bimbingan dari hamba yang telah disucikan ruhaninya. Karena ruh pun sesuatu yang abstrak. Kita sebagai yang awam tidaklah mengenal frekuensi getaran ilahiyah. Oleh karenanya, kita perlu bimbingan hamba yang telah mengenal ruh. Secara prinsip, ruh adalah kompatibel dengan alam qadim, karena ruh merupakan percikan ilahiyah, sehingga dia adalah satu-satunya komponen dalam diri manusia yang memungkinkan terhubung dengan frekuensi ilahiyah pada saat diri kita sudah mencapai kesadaran ruhani. Atau dalam gambar tersebut terlihat ada batasan alam dunia dan ada batas alam akhirat. Kita bisa memasuki alam qadim ketika kita memasuki batas akhirat. Pada saat itu, maka ruh bisa bersambung dengan Tuhan melalui tali wasilah. Pemirsa dimanapun berada, berikutnya adalah dalil terkait dengan nafas dan qalb. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini adalah menarik, yaitu terkait orang yang beriman pada hal yang gaib. Iman dan gaib itu adalah terkait dengan urusan ruhani. Kemudian berikutnya Quran surat Yusuf 53 yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi sudah jelas ini terkait dengan naluriah, maka unsur naluri sesungguhnya dia akan membawa kita pada getaran syaitoniyah. Kita akan turun menjauh dari dimensi ketuhanan. Dalam ayat lain juga menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya
lalu Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ini menarik, ternyata jiwa itu bisa diilhami ke dalam kejahatan maupun ketakwaan, dan beruntung orang yang menyucikannya. Itulah tazkiyatun nafas. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 14 menyebutkan yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, ini juga menarik. Kalau kita komparasi atau kita sandingkan dengan Al-Baqarah ayat 3, maka beriman itu diawali dari hatinya, dari kolbunya. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami sampaikan poin-poin kritikal tentang diri kita, tentang kebersambungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, akal tidak mungkin menjangkau Tuhan. Seluruh aktivitas akal akan terikat oleh hukum kausalitas duniawi yang dibatasi ruang dan waktu. Tuhan tidak akan ditemukan dari aktivitas membaca, mendengarkan, menghafalkan, forum-forum diskusi, kajian agama atau spiritual. Semua itu hanya sebatas menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, kolbu merupakan entitas batin yang bisa merasakan alam metafisika, namun ia tidak bisa membedakan antara gelombang ultra dengan infra. Oleh karenanya, kolbu yang lembut lagi terbimbing menjadi entry point bersambungnya alam dunia dengan alam akhirat melalui ruh. Kemudian yang ketiga, ruh merupakan entitas qadim yang genuine dan otentik dalam diri manusia. Oleh karenanya, hanya melalui ruh manusia dapat bersambung dengan frekuensi ilahiyah melalui sistem wasilah. Sehingga dapat disimpulkan, untuk dapat bersambung dengan frekuensi ilahiyah, kita harus melalui serangkaian. Yang pertama, aktivasi ruhani atau baiat. Yang kedua, matikan atau kendalikan akal dan naluri, mutu qobla anta mutu. Kemudian yang ketiga, hidupkan dan temukan frekuensi kolbu menuju keselarasan dengan frekuensi ruh dengan bimbingan guru ruhani. Karena hanya melalui itulah kita dapat bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan, ini sesuatu yang amat penting, amat fundamental, amat kritikal. Jangan sampai seluruh aktivitas kita, seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh amaliyah-amaliyah kita hanya bernilai aktivitas duniawi. Kita aktivasi rohani kita agar semuanya bernilai di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Ilahi anta maksudi waritoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.